Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fauzia Tunisa, Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara menghitung ramalan penjualan dengan metode trend moment. Berikut adalah data laporan penjualan PT 555 dari tahun 2016 sampai 2021. Berdasarkan tabel tersebut, maka tentukan penjualan di tahun 2022. Untuk mempermudah kita dalam menggunakan metode trend moment, maka kita harus membuat sebuah tabel, di mana tabel tersebut menunjukkan Y sebagai data penjualan tahun sebelumnya dan X sebagai tahun keberapa. Maka kita dapat menggunakan rumus sigma Y sama dengan NA plus B kali sigma X, dan sigma XY sama dengan A kali sigma X plus B kali sigma X kuadrat. Selanjutnya kita harus mencari nilai A dan B. Untuk memperoleh nilai A dan B, maka kita menggunakan metode eliminasi. Berdasarkan hitungan tersebut, diperoleh nilai B 18,3. Setelah diperoleh nilai B, maka kita harus mencari nilai A dengan cara kita mengambil salah satu dari dua persamaan di atas. Di sini saya mengambil persamaan pertama, sehingga diperoleh nilai A adalah 227,5. Setelah mendapatkan nilai A dan B, maka kita bisa menjawab berapa ramalan penjualannya dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Maka diperoleh nilai 337,3. Jadi ramalan penjualan untuk tahun 2022 adalah 337 unit. Selanjutnya sebutkan keunggulan dan kelemahan anggaran penjualan. Keunggulannya: 1. Hasil yang diharapkan dari rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana dilaksanakan. 2. Dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. 3. Anggaran merupakan penelitian unjuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. 4. Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik, sehingga manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Sedangkan untuk kelemahannya ada 4. 1. Dalam menyusun anggaran, penafsiran yang dipakai belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya. 2. Seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan. 3. Karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara potensial dapat menimbulkan persoalan hubungan kerja yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran. 4. Penganggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subjektif pembuat kebijakan, terutama saat data dan informasinya itu tidak lengkap. Kedua, jelaskan hubungan antara penganggaran dengan fungsi manajemen. Anggaran merupakan pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, serta alat pengawasan kerja. Dengan memahami dan membiasakan diri melakukan penganggaran, maka perusahaan akan lebih mampu dalam memprediksi perubahan yang akan terjadi dan dampaknya bagi operasi usaha, serta mempersiapkan sedini mungkin segala perangkat yang diperlukan untuk mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan penganggaran, tidak hanya perencanaan kegiatan yang dapat dilakukan, tetapi juga koordinasi dan pengendaliannya. Ketiga fungsi manajemen seperti perencanaan, koordinasi, dan pengendalian tercermin dalam proses penganggaran. Proses manajemen adalah suatu kumpulan kegiatan yang saling berhubungan yang dilakukan oleh manajemen dari suatu organisasi untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Dalam hal ini, fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah: 1. Planning, yaitu menyusun rencana untuk dijadikan sebagai pedoman kerja. 2. Organizing, yaitu menyusun struktur organisasi kerja yang merupakan pembagian wewenang dan pembagian tanggung jawab kepada para karyawan perusahaan. 3. Staffing, yaitu membimbing, memberi petunjuk dan mengarahkan para karyawan. 4. Leading, yaitu menciptakan koordinasi dan kerjasama yang serasi di antara semua bagian yang ada dalam perusahaan. 5. Controlling, mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan para karyawan dalam merealisasikan apa yang tertuang dalam rencana perusahaan yang telah ditetapkan. Hubungan antara penganggaran dengan fungsi manajemen terdapat pada implementasi manajemen yang melibatkan proses mendefinisikan tujuan perusahaan dan menerapkan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan sumber daya manusia, bahan baku, dan modal secara efisien.
Dalam hal ini, penganggaran terkait dengan proses perencanaan dan pengendalian operasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.